Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Siratan Piliang dari kelas 07 TPLM 002 ingin mempresentasikan bisnis plan tentang perhiasan emas. Yang pertama itu ada pengenalan perhiasan emas. Nah, di sini tentang Citayam Royal Gold. Citayam Royal Gold adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perhiasan emas eksklusif, menggabungkan desain elegan dengan kualitas premium. Kami berkomitmen menjadikan perhiasan yang indah dan tahan lama untuk berbagai kesempatan dari pengguna sehari-hari hingga acara spesial. Nah, di sini ada visi misinya. Di pertama itu ada visinya menjadi merek perhiasan emas terkemuka di Indonesia yang dikenalkan karena desainnya yang mewah dan kualitasnya yang tak tertandingi. Lalu di sini ada misinya, menyediakan koleksi perhiasan emas yang modern dan klasik untuk memenuhi selera berbagai segmen pasar. Lalu selanjutnya ada memberikan layanan pelanggan yang unggul dengan fokus pada kepuasan dan kenyamanan pembeli. Lalu yang terakhir ada berinovasi secara terus-menerus dalam desain dan kualitas produk, mengikuti perkembangan tren tanpa mengabaikan nilai tradisional perhiasan. Lalu selanjutnya ini ada lokasinya nih. Lokasinya, demografinya sangat strategis. Yang pertama itu lokasi berada di area dengan populasi tinggi, ya meningkatkan potensi pelanggan dan paparan merek. Lalu selanjutnya ada target demografis adalah pelanggan yang dari segmen menengah hingga ke atas yang memiliki daya beli dan minat pada produk perhiasan emas berkualitas tinggi. Lalu selanjutnya berlokasi dekat dengan pusat pembelanjaan, perkantoran, dan perumahan. Mudah pelanggan untuk berkunjung. Nah, di sini ada produk yang dijual. Yang pertama itu ada kalung, ada gelang, cincin, anting, dan liontin. Nah, di desain ini ada banyak dimulai dari kostum desain, perbaikan dan pemeliharaan perhiasan emas, penilaian harga emas, jasa ukir, penukaran dan upgrade perhiasan, layanan konsultasi, desain dan pemilihan. Ada berbagai juga seperti kayak beli jual beli kayak logam mulia dan lain-lain juga bisa. Lalu di sini ada targetnya nih. Target pasarnya yang pertama tuh dari wanita dewasa dari 25 tahun sampai 45 tahun. Lalu dari kalangan menengah ke atas, pasangan muda yang akan menikah juga bisa, pecinta tren dan fashion, dan ada juga bisa juga investor emas. Ini banyak banget nih yang nyari tuh emas investor. Lalu di sini ada proses pemesanannya dan layannya yang pertama bisa diakses dari online atau bisa langsung ke tokonya langsung. Nah, di sini ada biaya tenaga kerja, sumber daya manusia. Yang pertama tuh ada desainer, jumlah karyawan ada dua dengan gaji bulanannya ada 7 juta, dengan biaya per tahun itu ada 168 juta. Lalu ahli pembuatan perhiasan itu ada tiga karyawan dengan gaji bulanannya 8 juta. Lalu total biaya per tahunnya adalah 288 juta. Lalu selanjutnya tenaga penguji kualitas, jumlah karyawannya satu orang dengan gajinya 6 juta rupiah. Dan total biaya tahunannya 72 juta rupiah. Lalu ada penjual dan pemasaran, jumlah karyawannya 2 dengan gajinya per bulan 25 juta, eh, biaya per tahunnya juga 120 juta. Lalu ada administrasi dan keuangan, jumlah karyawan satu dengan gajinya per bulan 5 juta dengan biaya per tahunnya 60 juta. Jadi totalnya ada 708 juta. Lalu selanjutnya ada sewa tempatnya, ada untuk per bulan 15 juta. Lalu listrik atau air ada biaya per bulan itu 7 juta dengan bahan pendukung produksi juga 5 juta. Lalu alat tulis kantor bisa buat yang di toko-toko bisa 1 juta per bulan. Lalu biaya keamanannya kayak penjagaan sistem di website bisa 3 juta. Lalu total operasional rutin itu per tahun itu bisa dapat 372 juta. Di sini jadi totalnya tuh ada tenaga kerjanya itu 708 juta dengan operasional rutinnya 372 juta dengan pemasaran brandingnya 102 juta. Lalu total operasional per tahunnya adalah 1,182 miliar.
Nah, kebutuhan modal awalnya itu mencakup seluruh komponen biaya awal yang diperlukan untuk modal usahanya itu adalah biaya peralatan, ditambah biaya bahan baku, ditambah total biaya operasional per tahun. Jadi di sini ada 200 juta, ditambah 1,40 miliar, ditambah 1,182 miliar. Totalnya 2 miliar, 422. Untuk ini harga pokok produksinya atau HPP, biaya tetapnya itu biaya penyusutan ditambah total biaya operasional per tahun. Biaya penyusutannya itu 40 juta per tahun, ditambah biaya operasionalnya. Biaya tetapnya 40 juta ditambah 1,182 miliar sama dengan 1,22 miliar. Jadi HPP-nya biaya tetap ditambah biaya produksi dibagi jumlah produksi. Jadi 1,22 miliar ditambah 1,40 miliar dibagi 12.000. Jadi hasilnya 189.333. Nah, harga jual per unitnya tuh margin keuntungannya adalah 47.333. Lalu harga jualnya adalah 236,666, atau biasa digenepin aja bisa jadi 240.000 aja. Lalu analisis RC-nya, total pendapatan bagi total biaya produksi 2,88 miliar dibagi 2,88 miliar per tahun dibagi 2,22 miliar per tahun. Jadi RC-nya adalah 1,3. Usaha menguntungkan karena RC-nya di atas 1. Jadi bisa dianggap ini menguntungkan. Lalu ROI-nya itu total keuntungan dibagi total biaya produksi dikali 100%. Nah, keuntungannya itu 658 juta dibagi 2,22 miliar dikali 100 itu hasilnya 29,6%. Jadi jangka pengembalian waktu modalnya itu 0,3 tahun atau sekitar 4 bulan. Nah, di sini manajemen resikonya ada mulai budaya persaingan dari banyak pelaku industri yang menawarkan produk serupa. Perusahaan harus mampu memberikan keunikan melalui desain, kualitas, atau layanan pelanggan agar dapat bersaing dan mempertahankan pangsa pasar. Lalu daya tahan produknya jadi kualitas yang bagus untuk dipakai oleh pelanggan, jadi membuat pelanggan menjadi puas. Sekian, terima kasih.